Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda semua secara virtual. Dan kita akan melanjutkan diskusi kita di channel ini. Saya ucapkan selamat datang kembali bagi Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi untuk bisa berdiskusi dan bisa berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim, dan kebanyakan mayoritas muslim di Indonesia itu memang berbeda dengan kebanyakan muslim yang ada di negara yang lain. Seperti contoh, kalau di Indonesia kita mengenal tradisi-tradisi yang tentunya ada kaitannya dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya, termasuk juga di sektor pendidikan, di mana biasanya kalau di Indonesia itu banyak kita temui lembaga-lembaga pendidikan yang bertemakan atau yang terkhusus kepada pendidikan keagamaan. Ada yang menyebut dengan pondok pesantren, ada yang menyebut dengan boarding school atau Islamic boarding school. Tetapi yang jelas di pondok pesantren ini merupakan satu tanda atau indikator bahwa di Indonesia itu adalah negara yang memiliki pesantren yang banyak sekali, entah itu di pedesaan atau di kota-kota besar. Sering kita temui banyak pesantren-pesantren yang memiliki kurikulum yang tentunya sudah diakui oleh nasional, lulusan-lulusannya juga sudah tidak diragukan lagi kontribusinya terhadap bangsa dan kemerdekaan Republik ini. Tetapi begini, di awal-awal kemunculan Islam, umat Islam itu tentunya terfokus kepada bagaimana cara untuk menyebarkan agama Islam. Setelah itu agama Islam mulai tersebar luas, kemudian umat Islam ini terfokus kepada perluasan wilayah, dan puncaknya ketika mereka sudah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, kemudian umat Islam terfokus kepada pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan juga bersumber dari ilmu pengetahuan yang ada di luar Jazirah Arab pada waktu itu, termasuk dari Yunani, dari peradaban Persia, dan bahkan peradaban India. Tetapi kemudian ada beberapa fenomena atau kejadian yang membuat buku-buku yang sudah diterjemahkan oleh umat Islam itu hilang. Salah satunya adalah ekspansi pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan. Nah, pertanyaannya nih, kenapa di pondok pesantren di zaman sekarang ini itu tidak menerapkan atau tidak memfokuskan para santrinya atau santri-santrinya untuk menerjemahkan buku-buku atau setidaknya keilmuan-keilmuan yang bernuansakan Islam, tentunya dengan harapan bahwa umat Islam ini akan menjadi maju kembali, akan menjadi superior kembali. Karena di pesantren itu sudah ada bekal ya, mereka sudah memiliki ilmu alat, mereka sudah memiliki ilmu sorof, nahu, dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi? Kenapa di pesantren itu hanya terfokus kepada ilmu keagamaan? Ini akan kita coba kaji dan kita bahas. Mudah-mudahan tidak menjadi kontroversi, dan agar tidak menimbulkan misunderstanding, tolong videonya jangan di skip, tonton sampai full. Ayo kita putar dulu intronya. Pondok pesantren memang tidak bisa terlepaskan dari nuansa keislaman atau unsur-unsur keislaman, di mana di dalam pondok pesantren itu biasanya para santri ditempa beberapa ilmu keagamaan. Kemudian selain itu di pesantren juga banyak aktivitas-aktivitas atau rutinitas keagamaan dalam keseharian mereka, sehingga para santri itu menjadi terfokus, menjadi lebih terkonsentrasi, dan tentunya bisa lebih mengoptimalkan bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka mencari ilmu. Tetapi sebelum kita bahas, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada sobat sekalian. Kalau ada jawaban silakan dikomentari ya. Jadi begini, yang disebut dengan ilmu agama dan ilmu umum itu apa sih perbedaannya? Secara spesifik ya, apa perbedaan antara ilmu agama dan juga ilmu umum? Apa perbedaannya?
Ya tentunya kalau kita berbicara ilmu secara umum atau secara epistemologis, tentunya ini sulit untuk dibedakan. Karena yang namanya ilmu itu kan membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Itu kan yang disebut dengan ilmu. Kemudian kalau kita klasifikasikan lagi bahwa keilmuan itu tentunya dulunya adalah tujuannya satu, untuk memberitahu seseorang dan untuk memahami sesuatu. Tetapi apa bedanya secara spesifik ilmu agama dan ilmu dunia? Apa bedanya? Silakan yang tahu ditulis di kolom komentar. Nah, kemudian tadi sebelum intro saya sempat menyinggung bahwa di awal-awal Islam itu tentunya Islam terfokus kepada dakwah, kemudian perluasan wilayah. Baru setelah itu Islam terfokus kepada kegiatan intelektualitas, di mana pada waktu itu umat Islam menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Ya tentunya ini misinya adalah misi yang sangat besar untuk membangun peradaban Islam dan untuk membangun para intelektual Islam pada masa itu. Tentunya kita tidak usah ragu lagi bagaimana sumbangsi umat Islam terhadap ilmu pengetahuan di dunia. Ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Rus, ada Ibnu Sina, dan juga ada nama-nama besar lainnya tentunya yang dihasilkan oleh sumbangsi umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian buku-buku yang mereka terjemahkan tentunya bukan buku yang 100% murni dari Jazirah Arab, tetapi buku-buku yang mereka terjemahkan ada dari berbagai macam peradaban pada waktu itu. Tentunya salah satu yang terbesar adalah peradaban Yunani, kemudian peradaban Persia, peradaban India, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah ada ekspansi pasukan Mongol, ceritanya secara singkat saja, buku-buku tersebut ditenggelamkan dan ada sebagian yang dibakar. Dan bahkan konon buku-buku umat Islam yang diterjemahkan itu dimasukkan ke dalam Sungai Tigris, dan konon katanya saking banyaknya buku-buku yang ditenggelamkan sampai Sungai Tigris itu berwarna hitam karena tinta-tinta yang ada dalam buku-buku terjemahan itu habis. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di pesantren itu lebih terfokus kepada keilmuan keagamaan tadi? Kenapa tidak terfokus kepada mohon maaf ya, kenapa tidak equal saja? Jadi ya fokus kepada ilmu agama dan juga ilmu dunia. Sekali lagi, perbedaan ilmu dunia dan ilmu agama itu sebenarnya apa sih? Ya ini saya mohon maaf ya, ini saya berbicara berusaha seobjektif mungkin. Tapi kembali lagi, perspektif keilmuan itu kembali kepada masing-masing personnya. Jadi secara aplikatif bagaimana, secara pemakaian bagaimana, kan kita nggak tahu tuh perbedaannya ilmu agama dan ilmu dunia. Bahkan ada kata-kata begini, kalau mengejar akhirat, kalau mengejar agama atau mengejar akhirat, maka insya Allah dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita mengejar dunia, mungkin akhirat tidak akan mengikuti. Nah, kata-kata seperti itu sebetulnya merupakan sebuah ya motivasi juga. Dan gimana ya, apakah ini berarti bahwa kita itu harus terfokus atau lebih fokus kepada ilmu agama? Nah, lagi-lagi seperti apa spesifikasi ilmu agama itu? Nah, jadi di pesantren itu kan sebenarnya ada beberapa macam ilmu yang difokuskan ya. Apalagi ilmu yang disebut ilmu alat. Ilmu alat pastinya untuk Anda yang pernah jadi santri pastinya pernah tahu. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu i'rob, ada ilmu i'lal, ada ilmu faraid dan seterusnya. Ada juga ilmu falak ya, untuk membaca atau untuk mempelajari pergerakan-pergerakan benda langit atau benda-benda yang ada di luar angkasa. Itu ada sebetulnya di pesantren. Tetapi kenapa kita banyak menemukan bahwa di pesantren itu lebih terfokus kepada ilmu-ilmu yang bersifat contoh seperti ilmu fikih, seperti ilmu tajwid dan seterusnya. Dan kadang orang-orang pesantren itu kan ketika mereka sudah boyong dari pesantren, mereka kan sering disebut dengan ustadz, kemudian sering disebut dengan ndoro, sering disebut dengan gus, sering disebut dengan kiai juga. Jarang kita menemukan orang pesantren yang alim matematika. Jarang ya. Biasanya orang pesantren itu alim ilmu-ilmu yang bersifat perspektif hukum, seperti hukum Islam, seperti fikih,
seperti tauhid, seperti tajwid. Kenapa di pesantren kita tidak banyak yang menemukan orang-orang yang terfokus atau berfokus kepada ilmu-ilmu yang bersifat aplikatif? Padahal kan Islam dan ilmu pengetahuan itu sebetulnya sinkron. Ya tentunya Anda pernah tahu lah, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang viral membuat miniatur pesawat dan kemudian pesawat itu berhasil diterbangkan. Ternyata anak itu adalah anak pesantren. Nah, kita kan jarang menemukan hal yang seperti itu. Kalau anak non pesantren itu biasanya ya sudah lumrah, hal-hal begitu sudah lumrah. Mereka membuat miniatur pesawat, membuat robot, itu udah lumrah. Tapi kalau anak pesantren itu kan sesuatu yang langka. Nah, kenapa di pondok pesantren tidak mengekualkan atau setidaknya tidak mengimbangi hal-hal yang semacam ini? Jadi pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat iptek, yang bersifat sains, kenapa di pondok pesantren tidak digalakkan juga? Kenapa di pesantren itu lebih terfokus kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat, sekali lagi, yang bersifat keruhanian? Sehingga ya memang ini bagus ya, di satu sisi bagus, ini melatih kecerdasan intelektual, ini melatih kecerdasan spiritual anak. Tetapi di satu sisi yang lain bahwa dunia Islam itu butuh yang namanya generasi-generasi penerus dan pemikir-pemikir. Sama seperti dulu ketika awal-awal Islam berusaha untuk membuat sebuah terobosan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, di mana pada waktu itu bangsa Eropa sedang terjadi the dark age atau abad kegelapan. Umat Islam malah sebaliknya sangat tumbuh dan sangat progresif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi barangkali ya banyak sih di pesantren-pesantren, apalagi pesantren modern, tentunya kurikulumnya juga sudah diakui oleh nasional. Ya banyak juga santri yang berkecimpung dalam dunia sains. Ada juga santri yang juga bisa tembus untuk sekedar olimpiade internasional, itu juga ada. Tetapi alangkah kita kagetnya kalau ada seorang santri yang bisa menemukan miniatur pesawat dan tentunya ini bisa terbang secara baik. Ya itu patut diapresiasi. Santri itu kan sebenarnya memiliki modal yang sangat besar untuk membaca kitab-kitab kuning, seperti ilmu alat, ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu irob, dan juga ilmu iklal. Tentunya kenapa pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren itu tidak mendiskusikan atau mempelajari buku-buku yang berbahasa Arab, tentunya yang berasal dari luar negeri. Ya memang sih ada banyak kitab, ada banyak kitab-kitab yang berasal dari luar negeri. Tentunya kitab-kitab yang dimaksud adalah kenapa tidak dipelajari seperti kitab-kitab yang bertemakan medis? Kenapa tidak dipelajari kitab-kitab yang bertemakan ilmu matematika? Kenapa tidak dipelajari kitab-kitab yang bersifat ilmu astronomi? Kenapa di pesantren lebih terfokus kepada kitab-kitab yang berhubungan dengan fikih, hukumnya bagaimana? Ya semacam itulah. Kalau ini terus dipertahankan atau terus ya mungkin dunia keislaman akan terus seperti ini saja. Jadi kan ceritanya orang-orang Islam itu kan ya saat ini berdebat hukum halal haram saja. Seperti contoh cryptocurrency. Cryptocurrency itu bagaimana hukumnya, begini. Ketika orang luar, orang barat sudah menemukan katakanlah ilmu pengetahuan yang baru dalam transaksi digital yang disebut dengan cryptocurrency, umat Islam malah mencari celah, ini hukumnya gimana, halal atau haram. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak umat Islam yang membuat sendiri? Artinya umat Islam membuat spesifikasi pertukaran currency internasional atau currency digital yang sesuai dengan standar syariat Islam. Kenapa umat Islam malah mencari celah bagaimana hukumnya ini ketika ada produk baru dari dunia barat? Kenapa seperti itu? Kenapa tidak umat Islam saja yang membuat produk sesuai dengan ketentuan syariat? Kan itu lebih bagus. Ya memang sih banyak juga umat-umat Islam tentunya yang berkecimpung dalam dunia sains ya, tentunya ya, tapi nggak banyak, cuman sedikit kok. Nah kenapa di pesantren tidak diterapkan seperti itu? Karena di pesantren itu kan lebih terfokus, mereka tidak pegang HP, mereka lebih bisa diarahkan karena sudah kalau sudah dawuh kiai itu sudah
paten untuk santri. Kenapa mereka tidak mengkaji itu? Nah, ini tentunya saya berusaha sangat objektif ya. Memang di pesantren-pesantren tentunya memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Tetapi kita sangat jarang sekali menemukan seorang santri yang menjadi seorang pemikir. Ya, pemikir dalam hal ini adalah pemikir yang berkecimpung dalam dunia sains. Sangat disayangkan sekali kalau memang seperti itu. Karena ulama, kata-kata ulama itu kan mengacu kepada beberapa ilmuwan. Karena ulama itu jamak dari kata-kata al-ilmu atau al-ilmi. Padahal ulama itu kalau kita terjemahkan secara etimologi itu kan memang orang-orang berilmu. Sedangkan ulama di pesantren itu identik dengan orang-orang yang paham ilmu agama. Seperti itu, sehingga paradigma seperti itu masih bertahan sampai sekarang. Akhirnya ya banyak pesantren-pesantren yang sampai saat ini pun itu masih saja terus meneliti atau terus berdiskusi tentang keilmuan ataupun yang bersifat perspektif hukum. Kalau nggak halal ya haram, kalau nggak haram ya halal. Kalau misalkan ada produk baru yang dikeluarkan oleh dunia barat, mereka akan mencari celah. Gimana ini kehalalannya, gimana status haramnya, gimana status boleh atau tidaknya, itu yang dicari. Kenapa mereka nggak buat sendiri, membuat sebuah terobosan baru yang sesuai dengan syariat? Kan itu pertanyaan besarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya tentunya ini kembali lagi kepada visi misinya ya. Barangkali visi misinya juga harus diganti, karena sekarang sudah masuk 4.0, sebentar lagi 5.0. Gimana pesantren ini bisa mengimbangi pemikir-pemikir yang dulu itu sudah ada di Islam? Seharusnya bisa pesantren ini. Mereka sudah punya modal, mereka sudah punya ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof. Mereka juga bakat dalam tilawatil Quran. Banyak orang di pesantren hafal Alfiyah Ibnu Malik, hafal Imriti, sebuah nadom, sebuah syair yang berbicara, yang membahas tentang gramatikal bahasa Arab sampai 1000 bait. Banyak yang hafal santri-santri, tapi sedikit santri yang hafal rumus matematika, rumus aljabar, rumus geometri, bahkan rumus-rumus kimia. Sedikit yang hafal. Banyak yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, tapi sedikit yang menerapkan. Banyak yang hafal Al-Quran, tapi hanya sedikit yang mengamalkan. Padahal ilmu-ilmu keislaman itu memang dulu bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Karena di Al-Quran itu juga sangat dianjurkan ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Kenapa yang terfokus sekarang malah keilmuan-keilmuan semacam yang sudah disebutkan barusan itu? Kenapa orang Islam dan kenapa para santri tidak membuat saja terobosan-terobosan baru? Jadi santri ketika lulus tidak identik dengan ustadz. Santri ketika lulus itu identik dengan pemikir. Secara umum ya, bukan hanya pemikir dalam hukum Islam saja, tapi pemikir secara umum. Karena di pesantren itu merupakan sebuah pendidikan yang levelnya sudah sangat top di Indonesia. Pendidikan yang tertua itu kan pesantren. Kenapa? Kita jarang menemukan anak-anak santri yang berkecimpung dalam dunia sains. Mereka lebih terfokus kepada keilmuan-keilmuan yang bersifat ruhaniyah. Ya sekali lagi saya pertanyakan, sebenarnya spesifikasi ilmu, perbedaan ilmu agama dan ilmu dunia itu apa sih sebenarnya? Ya barangkali ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa kita harus bergerak, kita harus progres. Umat Islam ini harus bisa berada di posisi yang strategis lagi. Katakanlah mereka harus membuat inovasi-inovasi yang tentunya tidak kalah dengan dunia-dunia barat. Ya minimal mereka jangan menutup dirilah kepada perubahan dan juga arus globalisasi. Tentunya semua itu bisa diimbangi tentunya, dan tidak harus mengikuti, tapi ya bagaimana kita tahu perkembangan dunia luar. Ya karena ada sebagian santri yang juga disebut dengan kolot, disebut dengan tidak tahu dunia luar. Oh jangan begitu, santri itu ajaib ya. Mereka walaupun tidur mereka belajar. Ya memanglah kita kembali lagi kepada masing-masing personnya. Mari kita
selalu mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dan tentunya jangan lelah untuk terus belajar. Demikian, mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, dan kalau ada kata-kata salah dari saya minta maaf secara pribadi. Kalau misalkan ada diskusi di kolom komentar, mari kita diskusikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.